Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Bait Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Menurut ayat ini, bait Allah bisa diartikan sebagai komunitas jemaat di Korintus secara keseluruhan dan juga berarti setiap orang percaya di antara mereka yang ada dalam komunitas orang percaya atau gereja. Mereka dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Allah berdiam di antara mereka melalui Roh Kudus-Nya. Sebelumnya, Allah berdiam di dalam bait Allah bangsa Yahudi, berkuasa atasnya dan menempatinya melalui awan kemuliaan yang menjadi tanda hadiratnya di antara bangsa itu. Tuhan juga hadir melalui tabut perjanjian. Bait Allah pada bangsa Yahudi itu dikhususkan dan disucikan bagi Allah dan dipisahkan dari tujuan-tujuan umum lainnya, serta diperuntukkan khusus bagi tujuan suci saja untuk beribadah kepada Allah secara langsung. Namun sekarang Tuhan berdiam di dalam diri orang-orang percaya sejati melalui Roh-Nya dan memakai umatnya untuk hal-hal yang kudus. Demikian kata Tuhan kepada jemaat di kota Korintus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, begitulah pula sekarang semua orang Kristen dipisahkan dari kegunaan-kegunaan yang biasa dan yang duniawi, terlebih yang najis. Kita dikhususkan bagi Allah dan pelayanannya. Kita dikhususkan atau dikuduskan baginya. Inilah dasar untuk melawan seluruh nafsu kedagingan dan hawa nafsu serta kesesatan. Jika kita adalah bait Allah, maka kita tidak boleh melakukan apapun yang akan menajiskan diri kita dan memisahkan kita dari Tuhan, atau mengotori dan menajiskan diri kita, serta yang membuat kita tidak layak untuk dipakai olehnya. Hal ini nampaknya tidak banyak disadari oleh jemaat Korintus, sehingga mereka dengan mudah disesatkan oleh ajaran sesat yang menyeret mereka ke dalam dosa percabulan dan berzinahan, serta perbuatan daging lainnya. Kita juga harus berhati-hati. Jika tidak, kita menganggap tubuh kita adalah tempat kediaman Allah melalui hadirnya Roh Kudus, maka dengan mudah kita akan berbuat najis tanpa rasa menyesal apalagi gentar, yang pada akhirnya kita bisa kehilangan masa depan keselamatan kita, yaitu menjadi binasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Saya menyadari keinginan hati-Mu selalu ingin memiliki hidupku dan bersekutu dengan-Mu. Saya sesat. Selama ini menganggap tubuh saya ini hanya rangkaian dari tulang dan daging, serta kulit belaka. Hanya lahir untuk mati belaka. Saya sadar, tolong saya. Ya Tuhan, sebelum terlambat, saya mau bertobat dan silakan Engkau memiliki saya, mendiami saya, selama 24 jam sehari, selamanya, hingga saya kembali kepada debu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Senin dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.